tahun, halaman, abstrak, URL asal, dan sebagainya. Dan dapat kita edit sesuai keinginan penulis. Biasanya kalau misalkan citasinya itu dari jurnal-jurnal Indonesia atau jurnal-jurnal nasional yang belum terakreditasi, kebanyakan Mendeley itu susah untuk mendeteksi seperti volume, kemudian nomor, kemudian halaman, atau bahkan tahun terbitnya. Nah, itu nanti bisa kita edit secara manual sesuai dengan apa yang dimau oleh penulis. Terhubung secara online dengan website yang dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang penting ada jaringan internetnya. Dengan fasilitas web importer, kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduh. Terus bagaimana membuat Mendeley? Yang pertama, kalian harus mendownload terlebih dahulu di websitenya punya Mendeley. Kemudian nanti kan otomatis kalian bisa sendiri ya untuk menginstal. Apakah dari mahasiswa sudah ada yang punya aplikasi Mendeley? Yuk. Tahukah belum? Kalau belum, cobalah setidaknya ini masih ada waktu beberapa menit untuk kalian mendownload itu. Nanti saya ajarkan bagaimana cara menambahkan file atau melakukan citasi, menambahkan file secara online maupun secara offline, kemudian menambahkan citasi dan bibliografi. Yang pertama nanti ketika sudah selesai diinstal akan menunjukkan tampilan Mendeley Desktop seperti ini. Kemudian kalian silahkan isikan email dan passwordnya. Kemudian untuk sebelumnya register dulu ya, untuk email dan passwordnya diisikan, kemudian nanti akan diterima email ke email pribadi masing-masing, kemudian nanti di-verify. Kemudian diverifikasi. Selanjutnya, ini instalasi citation plugin. Ini untuk apa toh? Jadi nanti agar Mendeley-mu itu terinstall juga di Word, maka harus install Microsoft Word plugin. Kalau tidak, nanti tidak bisa untuk citasi. Begitu. Kalau misalkan kamu tidak ingin menggunakan lagi, maka di sini tinggal uninstall saja. Otomatis nanti apabila sudah diinstal akan ada juga di Word. Di sini tampilan toolbar Microsoft Word bisa dilihat perbedaannya. Ini sebelum saya install sebelum saya install Mendeley yang bawah setelah saya install Mendeley. Di bagian reference ini ada insert citation, nanti insert citation ini langsung ke Mendeley. Gitu. Selanjutnya ini ada tampilan Mendeley Desktop seperti ini. Ini nanti bagian-bagian dokumen, kemudian ini bagian-bagian isi dokumennya. Terus ini bagian depan. Ini cuma mengetahui misalkan nanti kamu misalkan mau bikin folder, bisa ditaruh di sini. Ini your library structure. Di sini bisa dicari, bisa kamu bikin foldernya. Misalkan di sini create a folder, mau dijadikan foldernya tentang apa, jurnal tentang apa, kayak gitu bisa dijadikan satu. Kemudian di bagian sini adalah reference.
reference-nya. Kemudian di bagian terakhir ada dokumen detail. Busna bilang tadi, apabila tidak lengkap, mana toh yang bisa diedit? Yang bisa diedit itu adalah bagian sini dan bagian sini. Ini nama penulisnya sudah otomatis dari nama akhir dulu. Setiap penulis sudah otomatis nama belakang ke nama depan, nama belakang ke nama depan. Sesuai aturan penulisan referensi. Kemudian apabila ingin menambahkan file, bisa tambahkan file atau tambahkan folder. Kalau tambahkan file berarti add satu persatu, kalau tambahkan folder apabila sudah mempunyai folder tersendiri, langsung saja ditambahkan folder, nanti otomatis akan masuk ke bagian reference. Kemudian untuk membuat folder bisa menggunakan tombol ini, folders, kemudian create nama folder di bawah sini. Terus yang paling mudah sekarang itu bisa install web importer. Install web importer ini tergantung nanti bisa pakai Chrome, bisa Firefox, bisa pakai IE dan lain-lain. Dan untuk web importer ini untuk save file dari penelusuran terkoneksi Elsevier. Kalau pakai Elsevier itu biasanya jurnalnya adalah SignDirect. Kalau kita pakai SignDirect itu otomatis ada di situ Add to Mendeley. Jadi bisa kamu klik Add to Mendeley, nanti berarti tinggal disinkronisasi di aplikasi Mendeley tanpa kamu download lagi, di situ akan ada, akan muncul jurnal tersebut. Ini web importer saya kemarin cari di SignDirect, ini punyanya Elsevier, ke gambar Elsevier ki koyo ki. Nah, ini punyanya Elsevier, kemudian di sini ada tulisan Add to Mendeley. Kalau sudah diklik Add to Mendeley, nanti bisa langsung tersinkronisasi. Terus kemudian selain itu di sini ada beberapa jurnal yang terkait yang bisa juga dijadikan acuan. Dijadikan acuan tinggal kamu centang terus Add to Mendeley, itu nanti otomatis akan terdownload sendiri di Mendeley. Nih ya, tadi ketika kamu add Mendeley, terus kamu langsung ke sinkronisasi data, buka Mendeley-nya, klik sinkronisasi data, kemudian nanti akan tersinkronkan, akan tertambahkan di situ. Ini tadi saya menambahkan investigation of antioxidant activity and release kinetic of curcumin from Taragum polyvinyl alcohol active film. Di sini saya langsung masuk ke di sini investigation to antioxidant activity and release kinetics of curcumin from Taragum or polyvinyl alcohol active film di sini. GAP. Dia ini langsung masuk ke sini. Terus selain itu bisa menambahkan dokumen dari Google Scholar-nya langsung. Di sini ada kamu cari Google Scholar atau Google Cendekia, otomatis kan ada ya beberapa itu, nanti tinggal klik cite atau kutip di bagian sini. Klik cite atau kutip di bagian sini, diklik tombolnya. Terus selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini.
akan muncul tampilan seperti ini, maka klik bagian bib text. Muncul tampilan seperti ini, klik bagian bib text, kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Lah, ini itu nanti kamu copy semuanya dari add sampai kurung kurawal paling bawah ini. Kamu Ctrl A, kemudian Ctrl C. Selanjutnya kamu paste di Mendeley. Kamu paste di reference ini. Di sini di Mendeley. Itu nanti otomatis langsung terpaste. Saya tadi mau mensitasinya kan ini ya, anti-inflammatory effect of methanolic extract of Solanum nigrum lean barriers. Itu yang akan saya sitasi. Terus kemudian ini masuk ke sini, nih, anti-inflammatory effect of methanolic extract of Solanum nigrum lean barriers. Begitu mudah atau susah? Mudah sekali ya. Mungkin awal kalian kok angel banget koyo ngono, tapi setelah itu, setelah kalian terbiasa menggunakan ini, mengatakan bahwa oh ini gampang dan sangat bermanfaat. Ini di sini untuk melengkapi detail dokumen bisa dicari di sini yang tadi sudah saya jelaskan, bisa masukkan doi, PubMed atau arsip ID, klik pada icon. Di sini ada icon tanda pembesar, kaca pembesar di sebelah sini. Bisa juga menambahkan info yang hilang secara otomatis, terus kemudian mencari dokumen berdasarkan judul. Di sini bisa juga diisi volume, kemudian diisi issue atau nomor, kemudian halaman, kemudian nama jurnalnya itu apa. Kalau misalkan nanti jurnalnya minta yang singkatan jurnal, ya berarti nanti di sini biasanya otomatis nama singkatan jurnal. Terus selanjutnya, sampai sini dulu kira-kira paham atau belum? Kemudian selanjutnya di bagaimana cara sitasi dengan Mendeley. Yang pertama adalah klik reference di sini, kemudian tambahkan di sini insert citation, kemudian langsung ke go to Mendeley. Kalau go to Mendeley nanti otomatis terkonek dengan Mendeley-nya. Kemudian setelah itu klik salah satu referensi yang akan kamu sitasi. Misal saya mensitasi yang pertama ini. Yang pertama saya sitasi, kemudian saya klik cite. Kemudian saya klik cite. Kalau sudah cite, maka otomatis akan tersitasi seperti ini. Terus ini itu bisa kamu ganti-ganti stylenya di style. Bisa pakai Harvard, bisa pakai di sini ada yang Amerika kayak gitu. Di sini tinggal pilih stylenya yang dimau dari institusi itu apa. Kan beda-beda ya, tidak semua stylenya dipakai bareng. Terus kemudian apabila nanti mau membuat daftar pustaka atau bibliografi, dari sitasi ini langsung kamu pencet insert bibliografi. Atau kalau nanti bibliografinya itu di halaman bawah-bawah, di halaman banyak daftar pustakanya itu, nanti kamu pencet, kamu klik insert bibliografi, kemudian langsung masuk. Ketika diklik bibliografi akan muncul seperti ini. Langsung otomatis. Tidak perlu menuliskan satu per satu. Begitu.
sudah sampai sini saja. Ini saya untuk materi secara teori sampai di sini saja. Akan saya coba praktekkan bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ini di Word. Oh ya, saya belum insert kayaknya. Oh sudah. Sebentar, saya coba dulu untuk menambahkan file. Oke, ini saya sudah punya Mendeley ya, otomatis. Saya delete semua dulu. Apabila mau file add satu persatu, baru tinggal add file. Kalau kamu sudah download, tinggal seperti itu. Nanti misalkan ini saya open, otomatis akan masuk. Di sini kamu ada, di sini ada bisa dibaca PDF-nya. Begitu. Langsung. Nah, maaf, Mendeley-nya belum kelihatan. Oh iya, oke. Saya ulangi lagi, apabila kalian mau meng-add satu persatu, maka di sini ada add, ini. Yuk boleh pakai add ini, pakai file, kemudian add file. Tinggal pilih jurnal yang kalian inginkan. Misalkan ini, open. Sudah otomatis apabila kamu klik ini, nanti di sini akan muncul jurnalnya, nama jurnalnya apa, tahunnya berapa, volume berapa, nomor berapa, di halaman berapa. Selain itu, kamu bisa membaca PDF-nya. Kamu klik, double klik, di sini ada PDF-nya. Langsung kamu bisa baca. Begitu. Selanjutnya, itu yang cara add file. Kemudian kalau mau add folder, berarti tinggal add file, kemudian add folder, lanjutkan ke, sebentar. Misalkan ini saya punya beberapa folder, misalkan saya pilih yang di PPH, langsung saya klik, akan masuk semua folder, satu folder ke dalam reference Mendeley. Ini ya, saya buktikan bahwa ini bisa diedit. Kamu klik saja. Ini kamu klik, nanti akan bisa diedit. Ini karena sudah otomatis ya, enggak bisa. Ini misalkan ada yang kosong, ini kamu isikan. Biasanya karena kalau ini jurnal saya itu jurnal internasional, nah itu biasanya otomatis lah. Kalau ini misalkan kamu mau nambahkan abstrak, kamu bisa copy abstrak yang ada di sini, kamu copy saja. Kamu copy, kemudian kamu paste di sini. Selesai. Misalkan tag-nya apa, tag-nya yang di pinggir-pinggir sini, keyword-nya, author keyword-nya apa, langsung bisa diisi di situ secara otomatis, secara manual. Sudah?
Itu kalau yang manual. Kemudian kalau yang tanpa perlu download, kalau tanpa download, tinggal kamu di sini buka, paling gampang enaknya pakai Google Scholar karena di situ sudah banyak sekali jurnal-jurnal. Di sini saya web importernya sudah aktif ya. Ketika web importernya sudah aktif, di sini ada fitur Mendeley. Misalkan tadi saya di sini ada, langsung aja di sini ada antioksidan packaging. Dan saya search, misalkan saya ini, saya cari yang lain yang belum pernah saya citasi. Misalkan ini, edible cassava stretch film drying rosemary antioksidan extract for potential use as active food packaging. Saya klik. Ini masuk ke Sign Direct, punyanya Elsevier. Terus langsung add to Mendeley. Bentar, masih muter-muter. Dan kamu tambahkan di sini add to Mendeley. Karena tadi, yuk. Nah, aku itu Mendeley-nya nggak jalan, Bu. Hah, mana yang nggak jalan? Itunya nggak jalan, Bu, cuman diem tok. Bu, senang klik pun nggak kelihatan, Bu. Ini diem tok di share screen-nya. Tuh, coba sih. Tak ulang. Tadi yang tadi kelihatan? Iya, yang tadi add file, add folder itu udah kelihatan. Oke. Saya coba ini. Ini ya, saya ulang berarti. Tadi kalau mau otomatis tidak usah pakai add file, add folder. Nggak usah kamu download dulu, kamu baca via Mendeley saja, bisa langsung ke Google Scholar di situ. Di sini ini saya contohkan yang web importer ya, yang sekalian sudah masuk ke Mendeley. Misalkan saya pencet ini, saya klik, dan nanti di sini otomatis ada, ini punyanya Elsevier. Tadi kan yang web importer itu terhubung dengan Elsevier ya. Nah, di sini sudah masuk ke Sign Direct punyanya Elsevier, tinggal kamu tambahkan add to Mendeley. Berhubung saya di sini sudah login, berarti saya tidak perlu login lagi. Kalau belum, berarti ada login-nya. Misalkan ini saya add to Mendeley. Terus saya buka Mendeley-nya, kemudian saya sinkronisasi. Sudah? Begitu? Langsung masuk di sini. Ini karena PDF-nya purchases, jadi tidak bisa membaca PDF-nya. Jadi kamu harus membeli dulu. Nah, seperti itu. Ini. Nanti kalau misalkan cari yang PDF-nya free bisa langsung dibaca. Kalau yang ini kan karena berbayar. Ini kan purchases PDF, purchase PDF. Maka ini nggak bisa langsung terbaca, tapi bisa langsung di-add ke Mendeley. Gitu.
Ini nanti isunya nggak ada, kamu bisa klik misalkan isu 2, terus aja 2 gitu. Ini yang web importer. Kemudian misalkan yang menambahkan di Google Scholar tanpa yang di Google Scholar langsung. Tadi berarti saya klik Google Scholar. Kemudian saya di sini mau nyari misalkan yang bahasa Indonesia. Oh yo. Misalkan di sini paling gampang formulasi sediaan. Di sini ada formulasi sediaan masker gel antioksidan dari ekstrak etanol biji melinju Gnetium gnemon. Langsung kamu klik site atau kutip di sebelah sini, klik saja, akan muncul bibtex. Klik bibtex. Kemudian ini kamu copy. Selanjutnya kamu paste di referensi ini, di bagian referensi ini, di all dokumen, kamu paste saja. Paste. Sudah selesai, kamu klik. Begitu. Gitu. Sudah? Berarti tidak perlu kamu menambahkan lagi. Ini kalau yang mau cepat. Begitu. Di sini. Lanjut. Ini untuk menambahkan. Lah sekarang bagaimana cara mensitasi? Gampang sekali. Kamu tinggal buka Word-mu. Saya sudah tidak punya di sini. Ya enggak apa-apa, bisa ada nih, Pak. Di sini kemudian klik reference. Setelah reference, kemudian insert citation. Oh, sebelumnya kamu rubah stylenya terlebih dahulu. Ini masih style saya yang lama, pakai chemistry UGM. Nanti kalian rubah stylenya dulu. Kalau biasanya di UMPP itu pakainya Harvard format. Kamu klik di sini. Bu Husna, Yuk. Bu ini nggak jalan lagi, Bu. Ya Allah. Oke. Ya, Bu. Yuk. Saya ke stop lagi yuk. Coba. Ini kelihatan ya? Lanjut. Di sini kamu kalau mau mensitasi langsung insert citation di Word, Pak, klik dulu sebelumnya reference, kemudian insert citation. Tapi sebelum kamu insert citation, kamu cari stylenya dulu. Misal di UMPP itu pakai stylenya Harvard Reference Format. Berarti pakainya Harvard. Kamu klik, berarti di sini stylenya sudah Harvard. Kemudian bagaimana cara citasinya? Tinggal insert citation, kemudian go to Mendeley. Kamu klik yang mau disitasi, klik, kemudian cite. Langsung keluar citasinya, tanpa kamu nulis dulu. Terus bagaimana cara untuk bisa insert? Apa namanya ini daftar pustaka, maka langsung saja di sini ada insert bibliografi, kamu langsung klik insert bibliografi, klik. Sudah selesai. Seperti ini. Misalkan yang lain, Pusna tambahkan yang agak panjang.
Sebelumnya nanti kalau biar enak, kamu punya jurnal itu dibagi-bagi. Ini jurnal tentang apa, itu dibagi-bagi. Jadi lebih enak. Misalkan ini. Terus saya mau citasi. Tinggal, misalkan saya mau style yang lain ya. Misalkan American Social Association. Kemudian ini insert citasi. Go to Mendeley. Terus kamu klik yang mau kamu citasi. Kemudian cite. Sudah selesai. Di sini Olamide and Holly 2015. Otomatis karena tadi saya sudah mensitasi huruf S, ketika saya mensitasi huruf O akan ada di sebelum S. Ini bisa kamu bisa ganti ini secara manual. Misalkan itu pakainya stylenya kamu mau ganti pakai IEE, bisa kamu mau ganti pakai American Political Science, bisa kamu ganti misal pakai Nature, bisa terus kamu ganti misalkan ini Pak punya dosen saya, punyanya UGM, bisa begitu. Misalkan ada yang tanda tanya kayak gini kan biasanya ini simbol. Kamu tulis aja kan ini mintanya K apa. Tulis aja K di situ. Nah, wes selesai. Gampang sekali untuk sebuah situasi yang memerlukan waktu mengetik nama takutnya. Jadi di sini kita bisa pakai ini ketika kamu mau nulis, pasti tidak ada istilah kelewat. Jadi nggak ada yang kelewat, oh ini tadi ada di citasi, tetapi di daftar pustaka tidak ada. Itu tidak ada istilah seperti itu. Biasanya kan nanti kalau mahasiswa itu kebanyakan ketika citasinya manual, ketika nanti dicek sama penguji ternyata daftar pustakanya dengan yang disitasi itu tidak sinkron. Ada yang sudah disitasi tetapi tidak ada di daftar pustaka, tetapi ada di daftar pustaka kok tiba-tiba ada disitasi. Tapi kebanyakan misalkan kamu mensitasi 10 jurnal di daftar pustaka yang kamu tulis 5 jurnal saja. Biasanya yang seperti itu. Ini sampai sini saya cukupkan penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Demikian materi tentang Mendeley yang telah disampaikan oleh Ibu Sunasantika Rahmasari, Magister Sains. Diucapkan terima kasih kepada beliau. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada peserta jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung mengaktifkan kamera dan mikrofon, atau menuliskan di kolom chat dengan format nama _ kelas _ pertanyaan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Nanti apabila kalian masih belum mudeng dengan apa yang saya sampaikan, bisa tanya langsung sama saya. Terutama ini kan yang mau make ini adalah mahasiswa semester 7 ya, yang udah mau penelitian. Jadi nanti bisa saya bantu. Monggo, silahkan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada malahane.
Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada yang mau bertanya di kolom chat dari Mbak Sinta Andriawati. Silahkan, Mbak Sinta. Iya, izin bertanya moderator. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada satu hal. Bu Sna izin bertanya Bu. Ini kan dari tadi saya sudah download Mendeley, tapi apa namanya nggak bisa dibuka Bu. Terus saya coba cari di YouTube cara kayak error gitu loh Bu. Terus saya coba cari di YouTube tutornya gimana. Terus ternyata harus download ini itu dulu kayak apa namanya disesuaikan dulu sama laptopnya. Mungkin dari beberapa teman yang sudah mencoba ada yang error gitu Bu kalau sudah download Mendeley-nya. Jadi ada beberapa hal Bu di awal itu Bu harus download apa namanya menyesuaikan laptopnya terlebih dahulu seperti itu. Mungkin dari Bu Sna bisa dijelaskan bagaimana cara mengatasi Mendeley yang baru di-download tapi tidak bisa dibuka. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, tetapi saya itu alhamdulillah belum pernah ada kendala ketika install Mendeley. Yang ada ketika kalau misalkan yang ada itu bukan ketika install Mendeley, kendalanya itu malah tidak terkonek di Word. Biasanya seperti itu. Nanti apabila Sinta masih tidak bisa install Mendeley yang di laptopnya Sinta, nanti silahkan ketemu saya aja pakai Mendeley saya. Baik Bu, kalau punya saya ini kebetulan harus menyesuaikan dulu katanya menyesuaikan ke komputernya. Kalau komputer saya itu 32 bit. Nah, itu dari teman-teman mungkin ada yang 64 bit dan sebagainya seperti itu, Bu. Kalau dari saya masalahnya itu Bu udah di-download tapi nggak bisa dibuka. Terus saya coba cari-cari tutor di YouTube, terus ternyata harus disesuaikan dulu dari kapasitas laptopnya tersendiri. Terima kasih. Ya, berarti memang yang di situ karena kapasitas yang biasanya ada pilihan 62 bit dan 64 bit ketika download tidak ada, Sinta? Ketika di-download harusnya ada Bu, tapi kan ada beberapa teman mungkin saya juga sendiri tadi belum paham kenapa harus menyesuaikan. Ternyata emang harus disesuaikan laptopnya kapasitasnya berapa seperti itu. Kalau nggak disesuaikan kapasitasnya nggak bisa dibuka. Ini udah bisa kebuka tapi saya tadi ketinggalan step-stepnya jadi saya skip Bu. Yuk coba nanti kalau yang masih belum bisa ke saya aja nanti tak coba. Iya saya Bu, juga baru download yang ya saya baru download yang baru. Saya masih biasanya kan punya saya update otomatis. Jadi ini saya ada Mendeley Desktop untuk yang 34 untuk yang 32 bit nanti bisa datang aja ke saya. Nanti saya kasih cuma-cuma. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Bu ada dari Aiswarya Hoirunisa semester 4. Mohon maaf Bu izin bertanya. Pertanyaannya bagaimana membedakan kutipan dari Microsoft Word dengan kutipan dari Mendeley? Terima kasih Bu. Oh, maksudnya kamu langsung mau misalkan di sini insert biasa ya, insert citasi biasa di sini ya? Iya, Bu. Bedanya di mana? Kan ini kan kamu nulis satu-satu ya. Nah, kalau di Mendeley itu kamu langsung insert citation dari Mendeley dan kamu tinggal tinggal upload saja dokumennya ke Mendeley dan biasanya kalau mau mencirikan itu citasinya manual atau tidak, itu ketika kamu klik seperti ini,
itu di sini berbeda. Ini kan terlihat berbeda. Aku dong share screen ya. Akan terlihat perbedaannya ketika kamu blok. Otomatis ini nanti kalau seperti ini dia akan ngeblok sendiri. Jadi bedanya itu cuman ketika kamu menggunakan aplikasi Word. Tapi kalau sudah menjadi naskah itu tidak akan terlihat berbeda. Kalau memang kalau memang mensitasinya itu sudah sesuai dengan aturan, kalau di naskah tidak akan terlihat berbeda. Tapi kalau di sini kelihatan terlihat bedanya. Kalau kayak gini berarti kalau kamu lihat seperti ini berarti jadinya itu dari Mendeley. Gitu. Ada lagi? Aiswarya? Enggak, Bu, cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bagi yang tadi ketinggalan step-stepnya, itu di PPT saya sudah saya tuliskan step by step. Jadi udah saya screenshot step by step. Pertama ngapain, kemudian ngapain, itu sudah ada di PPT-nya. Tinggal kamu pahami saja. Yang lain silahkan mau bertanya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan karena saya tidak bisa membuatkan kamu style karena saya tidak termasuk ke dalam organisasi Mendeley. Tapi kalau orang yang sudah masuk ke dalam organisasi Mendeley, beliau bisa membuatkan style. Misalkan farmasi UMPP mau dibuatkan style sendiri, bibliografinya bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada yang izin bertanya, Bu, dari Afarizi. Silahkan mengajukan pertanyaannya. Iya, bertanya. Gini Bu, kan Paris dari jurnal itu ada jurnal yang dari kayak volume, edisi, halaman itu ada yang lengkap, ada juga yang nggak lengkap kayak nggak ada edisinya ataupun nggak ada nomor halamannya. Nah itu bisa dipakai buat dapus nggak sih Bu? Oke, kalau yang datanya tidak lengkap tidak bisa Faris. Berarti kalau yang datanya tidak lengkap kemungkinan jurnal tersebut tidak merupakan OJS yang terdaftar. Tapi ada nama jurnalnya tidak? Ada Bu, cuma yang nggak lengkap tuh di bagian kayak edisinya, tapi volumenya ada, edisinya nggak ada. Terus ada yang edisinya ada, tapi nomor halamannya nggak ada Bu. Ada nama jurnalnya, yang penting kalau misalkan ada nama jurnalnya, itu kamu bisa cari manual di nama jurnal tersebut. Misal, nih ya, misal. Biasanya ketika UJS itu sudah ada. Misal saya paling tadi, sebentar. Jadi nanti Faris bisa langsung ke web jurnalnya. Misalkan jurnalnya Faris. Punyanya siapa? Nama jurnalnya. Misalkan ini Bu, Rohma
DKK 2021 tentang validasi metode penetapan kadar pengawet natrium benzoat dengan spektrohivis di jurnal Sains dan Kesehatan. Ini punyanya Unmul bukan? Mula Warman. Bukan, Bu. Terus? Rohmah Iya, maksudnya Muadifah Marta. siapa? Rohmah Muadifah Judul apa? Marta Penetapan 2021. validasi. Validasi metode penetapan kadar pengawet natrium benzoat pada sari kedelai BC coba. di Ini kan berarti Bu itu. kamu masuk ke OJS-nya. Ini punya Unmul biasanya ada. Nih ada keterangan nih. Ada kan volume Iya, Bu, detail? tapi nggak ada nomor halamannya, Bu. Oh, nggak ada nomor halamannya. Sudah di-download nggak ada nomor halamannya? Kalau nggak ada nomor halamannya, biasanya dituliskan aja halaman nomor 1 sampai berapa gitu. Oh, berarti itu 1 sampai 8 ya, Bu? Oh, iya ada Faris 120 ini. 120. Oh iya, Bu. Sampai 120 itu kecil. Oke. Biasanya kalau Bu. ya kalau Kasih, Bu. ya kalau jurnal-jurnal yang seperti itu yang terindeks itu pasti ada lengkap. Tapi kalau sekarang kan OJS banyak ya, hampir semuanya sudah harus ISSN. Kalau jurnalmu sudah ISSN pasti lengkap. Tapi kalau jurnalnya belum ISSN atau ada mahasiswa asal publish aja seperti jurnal tetapi dia belum ada lengkapnya, isinya nomor, kemudian nama jurnalnya, itu berarti bukan jurnal yang direkomendasikan untuk disitasi. Oke, selanjutnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikian sesi tanya jawab pada acara Turuli Fellow of Mendeley. Terima kasih kepada peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Ibu Husna. Dipersilahkan, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan Hima Farsi kepada saya. Mohon maaf apabila ketika penyampaian masih ada salah-salah ataukah mahasiswa masih banyak yang belum paham tentang apa yang saya sampaikan.
Silahkan nanti di luar kegiatan ini, silahkan bisa bertemu saya, belajar bareng saya. Terima kasih, saya tutup materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, terima kasih. Saya sudah kan ini ya, saya keluar dulu. Iya, Bu, sudah, Bu. Demikian acara Turkulipil of Mendeley pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun perbuatan. Saya Fadiada Balkis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Pada Eka Silvi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita ke sesi kuis kepada seluruh peserta. Jadi bisa langsung menjawab dengan cepat dan tepat. Soal-soal akan saya bacakan kepada semua peserta, nanti bisa langsung jawab di kolom chat. Apakah sudah siap, teman-teman? Sudah. Pertanyaan pertama. Siapa nama lengkap pemateri pada kegiatan hari ini? Oke. Sudah masuk? Saya baca dari paling atas ya. Sudah ada jawaban. Yang pertama dari Dian Maulidia. Kita lihat dari cara penulisannya juga ya, teman-teman. Husna Sandika Rahmasari, SPD, MSC. Itu penulisannya masih salah ya, Mbak Dian Maulidia. Yang kedua, Husna Sandika Rahmasari, SPD MSC dari Mbak Aiswaria. Kurang tepat juga, jadi yang benar dari Mbak Mahdanya. Husna Sandika Rahmasari, S-nya besar, R-nya besar, SPD sama MSC-nya juga tulisannya benar. Pertanyaan kedua, siap-siap buat teman-teman yang lain yang belum benar, bisa langsung nyusul, jawab lagi. Siapa nama moderator pada hari ini? Oke, langsung masuk. Stop. Bagus.
pertama dari Mas Wildan. Mas Wildan, Fathia Indah Balkis. Itu benar ya, Mas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa tema dari kegiatan ini? So, sangat antusias. Jawaban pertama cepat dan tepat dari Mbak Indriani, kelas 6B. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari antara dua divisi. Apa divisi itu? Oke, divisi sabar. Oke, jawaban udah masuk. Yang paling cepat itu Mbak Nursifa Fira. Tapi itu kurang tepat penulisannya ya Mbak. Lebih tepat lagi Mbak Alina Mafiroh, di bawahnya itu divisi eksternal dan divisi sosial masyarakat. Jadi pertanyaan ini dimenangkan oleh Mbak Alina Mafiroh. Kemudian pertanyaan terakhir,